Protes terhadap Ira Puspadewi ketika akuisisi BUMN dipertanyakan. Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, kini berada di pusat kontroversi nasional. Nama dan reputasinya menjadi sorotan publik menyusul kasus dugaan korupsi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh ASDP senilai triliunan rupiah. Protes terhadap Ira datang dari berbagai sisi, masyarakat sipil, pengamat BUMN, hingga politisi, yang mempertanyakan integritas dan alasan di balik langkah korporasi besar tersebut. Kasusnya bukan ringan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ira sebagai tersangka dalam dugaan kerugian negara sebesar 1,27 triliun rupiah. Menurut KPK, perolehan 53 kapal milik JN oleh ASDP dilakukan dengan perhitungan yang merugikan negara. Namun, Ira menolak keras tuduhan ini. Dalam pledoinya, ia menyebut bahwa akuisisi tersebut sah, bukan hanya sekadar bisnis, melainkan langkah strategis untuk memperluas kapasitas ASDP dan melayani wilayah terpencil. Lebih jauh, Ira mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi. Ia mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan KPK, menyebutnya tidak rasional dan jauh dari nilai sesungguhnya kapal-kapal tersebut. Menurutnya, kapal-kapal itu bukan kapal tua rongsokan, melainkan aset produktif yang beroperasi. Dalam pleidoy emosional di persidangan, ia juga menyentuh sisi pribadinya, ayahnya yang telah tiada, kehidupan sederhana yang dijalani selama memimpin ASDP, hingga pilihan anak-anaknya yang memilih berkarir di tanah air sebagai bentuk pengabdian. Tapi protes terhadap Ira tak hanya soal kritik pribadi. Ada sinyal kuat dari publik bahwa kasus ini bukan semata-mata soal kesalahan bisnis, melainkan ujian terhadap profesionalisme di tubuh BUMN besar. Beberapa kalangan menilai bahwa memidanakan eksekutif BUMN atas keputusan bisnis yang berisiko adalah tindakan berbahaya, karena bisa menahan inovasi atau terobosan yang dibutuhkan perusahaan milik negara. Sisi lain dari protes muncul terkait masalah audit dan transparansi. Ira menyebut bahwa laporan BPK dan BPKP sebelumnya menyatakan akuisisi itu sesuai aturan, tanpa kerugian negara. Jika klaim ini benar, maka tuduhan kerugian triliunan menjadi sangat diperdebatkan. Ada juga hakim di persidangan yang menyatakan keraguan terhadap niat jahat, mens rea, di balik akuisisi tersebut. Namun, versi protes dari publik juga punya batasnya. Beberapa mempertanyakan apakah ini benar, kriminalisasi profesional, atau justru usaha untuk membela korporasi yang secara struktural salah. Ada kekhawatiran bahwa seruan pro-Ira bisa jadi menvalidasi tindakan yang pada dasarnya merugikan negara. Di puncak kontroversi, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Ira Puspadewi serta 2 direksi lainnya terkait korupsi. Putusan ini menjadi arena protes lain, dengan pendukung Ira menilai hukum telah menghukum terobosan, bukan korupsi, sementara kritikus menyatakan bahwa hukuman itu adalah bukti bahwa sistem hukum tetap menindak pelanggaran BUMN besar.